semuanya, perkenalkan nama saya Gracelin. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum. Jurnal umum adalah tempat pertama mencatat semua transaksi secara berurutan berdasarkan tanggal. Yang kedua, buku besar, tempat mengelompokkan transaksi dari jurnal ke masing-masing akun. Nah, dan ini untuk mengetahui saldo tiap akunnya. Dan ada juga neraca saldo, semua saldo akun dari buku besar untuk memastikan jumlah debit sama dengan jumlah kredit sebelum membuat laporan keuangan. Dan urutannya adalah jurnal umum, buku besar, lalu neraca saldo. Dan sebelum masuk ke jurnal-jurnal ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dengan COA. Nah, COA ini apa? Adalah penggabungan antara dua kata ini. Nah, saya akan ini kita harus mencet sama dengan misalnya contoh cerapin yang paling atas, kita pencet yang 101, koma, petik 2, spasi, petik 2, koma, baru kita pencet yang C2, tutup kurung, enter. Nah, ini kita sudah menggabungkan. Nah, untuk mempermudah penggabungan untuk semuanya, kita bisa ngeblok semuanya seperti ini. Nah, dan ini kita sudah dapat menggabungkan dua kata tersebut. Kita akan membuat jurnal umum. Kita pakai sheet yang berikutnya. Nah, kita buat itu yang ada tabel tanggal, kredit, kredit, debit, kredit, kita kasih jadi di tengah, ini juga jadi di tengah. Shape order. Oke, kita buat untuk membuat akunnya ini kita memerlukan menjawab satu soal terlebih dahulu. Ini soal yang pertama ini ada Ibu Lina yang memberikan kas ataupun modal awal dari usaha Jasa Ekspres Jaya ini. Nah, ini dilakukan pada tanggal 1 Maret 2025. Nah, untuk mempermudah memasukkan akun ini, kita memerlukan data validasi, yaitu membuat list dari COA tadi. Ini kita ke data, kita blok semuanya, kita ke data validation, terus kita pencet yang list, lalu yang sourcesnya kita pencet yang COA ini, yang udah digabungkan. Kita pencet OK. Nah, ini terlihat di sini, udah bisa kita pencet langsung. Nah, untuk yang pertama, debitnya itu termasuk dalam kas, lalu akun kreditnya termasuk dalam modal. Debitnya ini 80 juta. Kita bisa pakai
menggantinya dengan account ini. Oh, nah ini mata uangnya kita ganti aja, ganti jadi rupiah. Nah, kayak gini. Nah, tapi ini nanti aja dilakuin semuanya karena lama banget kalau kita mau lakuin sekarang. Jadi kita langsung ke keterangan pemilik proyektor dan kalau kita juga bisa menggunakan akunnya ini kita bisa pakai rumus if kita mencet yang ini lalu sama dengan nol koma ini koma D4 dan ini lagi tutup kurung tutup kurung. Nah, ini. Nah, untuk mempermudah juga, kita blok aja sampai ini. Nah, sudah semudah itu, guys. Nah, selanjutnya, ada di soal nomor 2 ini, kita membeli peralatan kantor dan operasional seperti printer, komputer, meja kerja, dan juga kursi ini sebesar 20 juta. So, jadi peralatannya ini termasuk ke akun debit. Peralatan debitnya termasuk di dalam kas. Nah, ini tanggal 2 Maret. Nah, ini sebesar 20 juta. Hmm. Untuk tanggal 3, ini kita membeli perlengkapan tapi hutang. Sebesar 1 juta. Perlengkapannya termasuk debit, kreditnya termasuk hutang usaha. Ya udah. Terus sebesar 1 juta. Nah, untuk keterangannya jangan lupa ya guys. Ini prosesnya peralatan kantor. Kantor. Kembalian. Ini jadi ya ini perlengkapan ini selanjutnya setelah tanggal 3 ada tanggal 5. Tanggal 5 ini ada transaksi jasa pengiriman barang kepada PT Nusantara secara kredit. Jadinya debitnya termasuk piutang usaha sampai tanggal 5.
2025. Tanggal 5 Maret itu bukan usaha, ada pendapatan jasa kreditnya. Jadi kita harus pendapatan besar 18 juta. Dan kita tulis berita usahanya saya aku. Di tanggal 7 ini kita bisa lihat soalnya seperti ini. Ini adanya transaksi pembayaran dari PT Nusantara atas pelunasan pada tanggal 5. Jadi udah lunas, kita tulis debitnya jadi kas, kreditnya jadi piutang usaha. Kita tulis pada tanggal 7. Pada tanggal 7 Maret ini 18 juta juga. Pembayaran piutang, pembayaran piutang. Okay, next. Setelah tanggal 7, ada tanggal 9, di mana kita juga melunasi toko Sinar Jaya atas pembelian perlengkapan pada tanggal 3 Maret sebesar 1 juta. Nah, tanggal 9 Maret. 9 Maret itu buka usaha mencapai dan juga termasuk pada kasus 1 juta. Menerima uang dan usaha ini pelunasan. Selanjutnya ada nomor pada tanggal 11 Maret. Pada tanggal 11 Maret ini ada transaksi pendapatan diterima di muka dari Doni untuk jasa pengiriman minggu depan sebesar 4 juta. Jadinya ini termasuk debitnya termasuk kas, debitnya termasuk pendapatan DTM 4 juta. Selanjutnya ada tanggal 13. 13 ini asuransi dibayar di muka.
Karena kita bayar, jadinya kita punya aset, jadi kita masukkan di akun debit. Asuransi DBM. Asuransi ini DBM ya. Besar kita besar. Terus kasnya kita berarti nanti sebesar 6 juta. Pada tanggal 16 Maret ini adanya menerima pendapatan menerima pembayaran tunai atas jasa pengiriman atas nama Nana. Oke, berarti tasnya kita masukkan ke akun debit, terus pendapatan jasa. Berarti kita tulis pendapatan. Oke, 8 juta. Jasa, selanjutnya tanggal 20 Maret. 20 Maret ini 20 Maret ini terlihat ada beban listrik yang dibayar sebesar 1.500.000. Beban listrik ini paling bawah. Terus akun kreditnya termasuk dalam kas termasuk sejumlah 1.500.000. 1.500.000. Next ini kasnya 32. Maret, next ada 23. 23 Maret ini kita beli tinta, kertas, amplop, buku secara tunai untuk kebutuhan kantor. Nah, tanggal 23 Maret. Oke, ini debitnya termasuk dalam perlengkapan ya. Terus kasnya termasuk dalam kredit. Besar 2 juta. Oke. Yang pada tanggal 25 juga kita bisa lihat ini ada beban gaji. Kita membayar gaji sebesar 4 juta. Ini kita tunggu. Tapi ini listnya beban gaji. Terus tasnya berarti positif. Ya, tanggal 25 sebesar 4 juta. Ya. Terus yang terakhir tanggal 31 Maret. 1 Maret ini ada pembagian
Ada pembagian kepada pemilik perusahaan, yaitu namanya dividen. Nah, dividen ini kita kasih di debit, terus tasnya kita harus besar 3 juta ya. Jadi, dividen ini, aduh, ini perlu apa? Kita baru hasilnya ini bukan. Kita kali dulu menjadi rupiah. Belum buka balik dari awal ke sini. Kita perlu ganti. Tapi nggak semua laptop seperti ini. Nah, oke. Udah saatnya kita total ya, total asetnya ini. Kita merge dulu. Total. Kita baca sampai atas. Kita pakai rumus saja, Mas. Totalnya segini. Nah, kita lihat apakah ini balance sama sebelahnya. Ini kita tutup kurun. Nah, ini udah balance, guys. Berarti artinya udah benar. Oke. Oke. Selanjutnya kita akan membuat buku besar. Kita pertama ke insert, lalu kita pilih pivot table di sebelah kiri paling atas. Terus kita, nah, ini kita ambil tabelnya ini dari jurnal itu. Yang paling atas. Yang paling atas ini. Kita blok semuanya. Kalau bisa lebih ini. Nah, oke. Nah, kita pencet yang di sebelah kanan ini, tanggal, debit, kredit, keterangan, lalu akun. Nah, itu sudah dicetak semuanya. Yang di rows ini paling bawah ada keterangan akun ini. Akun ini kita pindahkan ke filter. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kita
Kan kita pertama mau pakai kas dulu, jadi kita pertama pilih yang kas dulu aja. Nah, pakai dulu. Nah, ini kan nggak enak ya, nggak ada titiknya, nggak ada komanya ya. Kita pakai di yang ini. Oke. Lalu kita ke desain. Desain ini kita subtotalnya yang do not show. Enak. Lalu grand totalnya itu barisan yang kedua. Record layoutnya yang show in tabular form. Ya, kayak gini. Lalu kita membuat saldonya. Well, ini analisis kita ambil yang file items and set ini calculate file and kita kasih namanya ini saldo debit. Nah, rumusnya kita pakai if buka kurung, if buka kurung debit lebih dari kredit, koma, debit kurang dari kredit, koma, nol, tutup kurung. Lalu kita pencet oke. Nah, kayak gini. Nah, terus buat yang saldo debitnya, kita juga buat di file calculate ini saldo kredit. Kita juga sama pakai if buka kurung kredit lebih dari debit, koma kredit kurang dikurangi debit, koma nol tutup kurung. Kita coba cek. Nah, ini udah benar. Terus kita bisa copy yang ini. Yang ini toh. Copy, kita copy ke bawah. Ya. Kita ganti semua akunnya satu-satu menjadi bintang usaha. Kita oke. Lalu kita juga ganti bintang usahanya diganti jadi perlengkapan. Oke. Selanjutnya setelah perlengkapan ada asuransi dibayar di muka. Dan ya, asuransi dibayar di muka. Setelah itu setelah peralatan kan ada utang usaha, pendapatan DTM, pendapatan DTM, setelah itu ada modal, ada modal, ada modal, ada dividen, dividen, oke. Nah, setelah dividen ini, dapatnya juga punya pendapatan. Setelah pendapatan, ada beban gaji. Beban gaji, beban gaji, dan yang terakhir, ada beban listrik. Oke, ini udah semua. Sekarang kita perlu cek dari jurnal umumnya apakah sesuai dengan buku besarnya ini. Kita cek yang tanggal 1. Nah, ini pemilik menyertakan modal sebesar 80 juta. 20 juta benar. Tanggal 2, 20 juta.
Oke, benar. Tanggal 7, tanggal 7, 18 juta, benar. Tanggal 9, 1 juta, benar. Lalu tanggal 11, 4 juta, benar. Tanggal 16, 6 juta. Tanggal 16, tanggal 16, 18 juta, benar. Lalu tanggal 20, 23, 20, 21 juta 500, 23, 2 juta, benar. Habis itu beban gajinya 4 juta, lalu dividennya 3 juta, benar. Nah, selanjutnya piutang usaha tanggal 5 dengan tanggal 7. Tanggal 5-nya benar, tanggal 7-nya juga benar. Selanjutnya perlengkapan tanggal 3 dengan 23. Tanggal 3 benar, tanggal 23-nya juga benar. Oke, terus selanjutnya asuransi dibayar di muka ini hanya 13 bulan sebesar 6 juta. Ya benar. Peralatannya tanggal 2. Peralatan Peralatan tanggal 2. Tuh sebesar 20 juta benar. Utang usaha tanggal 3 dengan nah, benar. Terus pendapatan DTM tanggal 11. Pendapatan DTM benar 4 juta. Modalnya 80 juta. Benar, itu di tanggal 1. Yang ini kan. Nah, terus habis itu dividennya ini di paling akhir 3 juta. Benar. Lalu pendapatannya ini tanggal 5 dengan tanggal 16. Tanggal 5, 18 juta. Tanggal 16, 8 juta. Ya, benar. Itu tanggal 25 beban gaji sebesar 4 juta, benar. Beban listrik 1.500.000. Ya, benar. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat neraca saldo. Nah, setelah buku besar ini, kita bisa membuat neraca saldo. Nah, buat neraca saldonya kita bisa dengan gampang. Kita bisa copy sheet ini dengan cara kita klik kanan, kita copy buku besar, lalu kita centang create a copy. Oke. Nah, ini kita udah dapat kopiannya. Nah, kita ganti ini menjadi tulisannya neraca saldo supaya nggak salah. Neraca. Udah, kita hapus semuanya dan sisain hanya satu akun aja. Aku akan sisain satu akun yaitu kas. Kita delete ini. Oke. Nah, udah ini. Nah, yang kita butuhin di neraca saldo itu hanya akun saldo debit dan saldo kredit. Jadinya tanggal kita aja nggak usah dicentang, kredit nggak usah dicentang, keterangan nggak usah dicentang. Nah, kita hanya membutuhin ini. Nah, terus akunnya kita kita pindahin dari filter, kita kembaliin ke row lagi. Nah, ini udah jadi seperti ini. Kita pakai rumus zoom untuk menota semuanya. Filter, lalu kita juga pakai rumus zoom buat total kreditnya. Nah, ini udah kita kita tulis kredit filenya di sini. Nah, ini kita bisa buang ini udah balance, berarti artinya jawabannya udah benar. Dan sekian dari penjelasan saya tentang jurnal-jurnal ini. Terima kasih.